Terpuji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita bisa bertemu di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama semakin menumbuhkan dan menguatkan iman kita berdasarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk hari yang baru yang akan kami jalani, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Berkati urapi kami semua pada saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun ini gereja kita, GB Victory, mengangkat tema Divine Connection. Dan di bulan Februari ini, subtema dari tema kita dalam setahun adalah Divine Direction. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya bawakan adalah hidup di bawah kedaulatan ilahi. Dalam kehidupan kita, pasti kita sering yang namanya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa? Pertanyaan tentang arah. Pertanyaan tentang tujuan. Biasanya kita kan sering bertanya tuh, kemana lah hidup ini akan berjalan? Bagaimana lah hidup ini ke depannya? Gitu. Lalu pertanyaan-pertanyaan mengenai kenapa hal ini terjadi, mengapa hal itu terjadi? Ya, sebenarnya siapa yang memegang kehidupan ini? Siapa yang memegang rencana-rancangan kehidupan ini? Gitu. Yang memegang kendali atas seluruh hidup ini itu apa dan siapa? Ya kan kalau kita perhatikan, kita kerja, cari uang, belanja lagi. Sebenarnya siapa yang ciptakan uang itu? Siapa yang mengatur pengelolaan uang itu? Dan segala macam yang mungkin bisa dijelaskan dengan berbagai macam-macam teori. Ini seringkali menjadi pertanyaan buat kita. Dan berdasarkan tema di bulan ini, Divine Direction, ini kita mau mempelajari ada sebuah penekanan penting yang mau kita ketahui sebagai orang percaya. Jadi kemana arah hidup kita? Ditentukan oleh siapa? Apakah hidup kita ditentukan oleh situasi yang ada? Apakah hidup kita ini adalah satu kebetulan saja? Apakah rangkaian kehidupan kita ini ditentukan dan diarahkan oleh hanya kekuatan manusia saja? Sebagai orang percaya, pengertian kita harus dimulai dengan hidup kita di bawah kedaulatan Tuhan. Jadi starting point kita pada saat kita ingin mengetahui kemana arah dan tujuan hidup kita ini, ya jelas Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Jadi pada saat kita membahas divine connection, kita memiliki hubungan, memiliki koneksi dengan Tuhan, memiliki hubungan ilahi, itu harus kita sadari bahwa posisi hidup kita, posisi diri kita berada di tangannya Tuhan. Ada lagu pujian yang bagus tuh, hidupku ada di tanganmu. Ya ini starting point kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bisa memahami dari divine connection, divine direction ini bahwa hidup kita di bawah kedaulatan ilahi. Ini realita kehidupan yang harus kita miliki, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berdaulat atas seluruh hidup kita, bukan sebagian. Setiap langkah kita, setiap hidup kita, itu ada di bawah kedaulatan Tuhan. Jadi pada saat kita memahami bahwa hidup kita di bawah kedaulatan Tuhan, maka setiap kedaulatan yang kita miliki di dalam diri kita, kita tundukkan di bawah kedaulatannya. Jadi kedaulatan tertinggi yang tidak bisa disamai, yang tidak bisa dilampaui. Jadi kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan yang absolut, yang supreme. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dikotak-kotakan. Kedaulatan Tuhan ada kedaulatan yang total dalam kehidupan kita, yaitu tadi absolut. Ya, ayat bacaan kita terdapat di dalam Daniel 4 ayat 35, saya bacakan untuk kita semua. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia membuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata, apa yang kau buat? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca ini, kita bisa menerima sebuah penegasan bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Yang percaya katakan amin.
termasuk seorang raja yang namanya Nebukadnezar. Mungkin dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia disebut sebagai penguasa terbesar pada zaman itu, tapi akhirnya pengakuan itu keluar dari mulutnya. Dia mengakui bahwa kekuasaan manusia itu sangat terbatas dibandingkan dengan apa? Dengan kedaulatan Tuhan, dengan kekuasaan Tuhan. Ini artinya buat kita apa, Bapak Ibu? Artinya setiap langkah hidup kita itu tidak bisa berjalan sendiri, tidak liar, teratur, terarah. Masa depan kita bukan masa depan yang ditentukan oleh garis tangan nasib, tidak. Ini yang masih suka dengan ramalan, masih suka dengan ramalan bintang. Kok lamaran bintang? Lamaran bintang bukan lamaran bintang, tapi ramalan bintang dan yang lain-lainnya, entah dari berbagai macam versi apapun. Kita tidak bisa memegang itu. Kenapa? Masa depan kita tidak berada di situ, tidak ditentukan oleh itu, tapi masa depan kita ada di bawah kedaulatan Tuhan, ada di bawah kendalinya Tuhan. Hidup kita juga bukan ditentukan oleh kendali manusia. Kita tidak lagi di bawah kuk perhambaan, apalagi perbudakan. Hidup kita bebas. Kita merdeka, kita adalah orang-orang yang merdeka. Dan yang paling penting, kita adalah orang yang merdeka dari dosa. Dan kita harus gunakan kemerdekaan kita itu, baik secara fisik ataupun secara rohani, untuk berbuat kebaikan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita bebas, karena kita merdeka. Di kemerdekaan dan kebebasan kita gunakan untuk apa? Untuk tunduk di bawah kedaulatan Sang Pemberi kemerdekaan itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang divine direction, berarti Tuhan bukan hanya sedang menyelamatkan kita atau sudah menyelamatkan kita, tetapi Tuhan juga mengatur, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengatur apa? Mengatur arah kehidupan kita hari demi hari. Sekarang tergantung kita. Biasanya ada bercandaan yang bunyi kayak gini. Misalnya ini seorang pemuda yang merindukan, ingin dapat jodoh. Dia bilang, tenang, jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Yes, Tuhan memang bisa mengatur itu. Tapi pertanyaannya adalah, orang tersebut bisa diatur atau tidak? Ingin orang bisa mengatakan, tenang, rezeki sudah diatur sama Tuhan. Iya benar, rezeki sudah diatur sama Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kita mau diatur tidak sama Tuhan? Mau tunduk tidak dengan pengaturan Tuhan? Kalau kita percaya rezeki sudah diatur oleh Tuhan, maka kita tunduk oleh pengaturan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah apa? Bertanggung jawab, bekerja, melakukan ini dan itu, berusaha. Itu adalah bentuk dari pengaturan Tuhan. Makanya jodoh, rezeki atau berkat sudah diatur Tuhan. Iya, tapi kita juga harus mengambil bagian untuk kita tunduk di dalam pengaturan Tuhan. Jadi tidak ada peristiwa dalam kehidupan kita itu yang lepas dari kehendaknya Tuhan, lepas dari kendalinya Tuhan. Kita baca Ratapan 3:34 ya. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Ya, cuma Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam dunia ini seringkali kita kan berpikir suatu peristiwa yang kebetulan nih, di luar rencana nih, ada human error nih, ada kesalahan nih. Tapi firman Tuhan katakan, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam 1 bulan ini, di divine direction ini, kita meyakini dan percaya Tuhan bekerja bukan hanya dalam hal baik. Yang percaya katakan amin. Jadi sekalipun dalam hal buruk pun, Tuhan bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan juga bekerja di dalam penderitaan, di dalam air mata kita. Tuhan memakai proses yang tidak kita mengerti untuk tujuan yang baik dan benar untuk kita. Sekalipun kita tidak mengerti, seringkali kita nggak mengerti, tapi kita tetap percaya hati Tuhan selalu baik untuk kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik dalam surga, terima kasih untuk divine direction yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau tundukkan pikiran kami, hidup kami, seluruh aspek hidup kami di bawah kedaulatan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kedaulatan-Mu atas hidup kami tidak mungkin mendatangkan kecelakaan. Kami percaya terhadap apapun yang kami alami, sekalipun itu adalah hal-hal buruk
yang menurut pikiran kami adalah buruk, tetapi di dalam Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan. Mampukan kami untuk kami peka, mengerti apa yang menjadi tuntunan dan arah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Selamat menikmati hidup di bawah kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, salam kemenangan, shalom.